Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini menjadi kuliah perdana kita pada hari ini. Kita mesti mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, atas apa yang telah Allah berikan sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat berhadir pada kuliah perdana dalam mata kuliah Hukum Perdata Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Ibu, teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa hukum perdata ini sebenarnya adalah lanjutan pengetahuan dari pembahasan sebelumnya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Teman-teman sudah pelajari itu, bahwa ilmu hukum itu banyak sekali bidangnya. Dalam sub-sub kecilnya itu nanti ada pembahasan hukum perdata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi SH MAG. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah program studi mata kuliah hukum perdata pada program studi hukum ekonomi syariah atau muamalah pada institusi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Abrar Aceh Jaya. Teman-teman semua, saya dengan hukum perdata ini sudah kenal sejak lama. Artinya bukan ilmu baru yang saya kuasai, ini adalah materi yang sudah kami pelajari sejak S1 dulu, itu mengenai hukum perdata. Banyak sekali materi-materi hukum perdata, ada hukum kewarisan, hukum perikatan, kemudian ada hukum acara perdata, dan banyak sekali materi-materi perdata lainnya yang kami tempuh pada jenjang S1, juga tidak sedikit materi yang kami tempuh pada jenjang S2 termasuk sistem peradilan pada program magister. Teman-teman semua, itu perlu saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat menarik perhatian saya, karena dalam mata kuliah hukum perdata ada berbagai aspek yang kita pelajari yang itu berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, yang kita sendiri sebetulnya abai terhadap beberapa aspek yang sebetulnya menurut hukum perdata itu penting untuk dijelaskan. Nah, karena itu dalam perjalanan aktivitas akademik saya melakukan beberapa riset yang basis keilmuannya itu juga dari hukum perdata. Hanya saja objek yang dikaji itu yang berbeda. Pertama, saya dulu menulis skripsi dan menjadi sebuah artikel ilmiah, itu berjudul Fasah Nikah dengan Alasan Suami Miskin, Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia. Nah, ini karena berbicara hukum positif, saya sedikit banyak telah menyinggung bagaimana hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri dalam pandangan hukum positif dan pandangan ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia terkait jika kondisinya terkait nafkah. Mengingat hukum perdata juga menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara suami dan istri, maka ini menjadi riset perdana saya untuk menelusuri bagaimana aspek perdata dalam setiap kehidupan. Kemudian dilanjutkan, saya juga ikut mengkaji tentang bagaimana posisi hukum Islam sebetulnya dalam sistem peradilan Indonesia, yang sedikit banyak juga, bahkan lebih banyak hukum materi perdata yang dimasukkan materi-materi hukum Islam ke dalamnya. Kita akan bedah apa saja aspek nanti ke depan, tapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya
hukum Islam dan hukum perdata itu mesti dipadukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu norma hukum yang tepat. Nah, ini beberapa kajian lainnya yang saya kaji, termasuk bagaimana polarisasi pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf pada Mahkamah Syariah di Aceh. Itu banyak sekali gugatan-gugatan yang terjadi, sengketa yang terjadi akibat dari tidak terpenuhinya hak hukum perdata. Jadi ada materi-materi dari perdata yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan sengketa-sengketa di lapangan. Teman-teman mesti mempelajari ini karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berhubungan langsung dengan hukum perdata. Ke depan kita akan mengetahui, oh rupanya kalau melakukan suatu perbuatan hukum, maka ini aturan hukum perdatanya. Apa yang harus dihindari sehingga tidak melenceng atau bertentangan dengan hukum perdata yang ada di Indonesia. Secara umum, teman-teman semua, hukum perdata itu adalah fondasi hubungan antara hukum antar individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Artinya hukum perdata ini luas sekali, banyak sekali sub pembahasannya ke depan. Akan tetapi inti dari fondasi hukum perdata ini menjelaskan hubungan antara antar individu. Jadi ketika ada si A berhubungan dengan si B, maka ada aspek hukum yang terlibat di sana terkait dengan kesepakatan yang dilakukan baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Tentunya hukum perdata ini yang paling penting kita pahami pasti ingin berusaha untuk menegakkan keadilan, berusaha untuk mencapai kepastian hukum sebaik-baiknya, dan juga agar bermanfaat, memiliki asas kemanfaatan, serta kalau dalam Islam memiliki aspek maslahah. Ya, itu kurang lebih bagaimana seharusnya pengantar awal dalam pembahasan ini. Kita lanjut pada aspek yang lebih akademis. Bagaimana pengertian hukum perdata? Teman-teman yang sudah mengikuti kuliah dengan saya, kita sudah belajar definisi hukum baik secara etimologi maupun secara terminologi oleh para ahli. Kita sudah bahas bahwa ternyata hukum itu adalah akar kata yang diambil dari bahasa Arab. Dalam bahasa Belanda juga ada, bahasa Latin pun ada. Yang semuanya itu memuat materi yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah aturan. Hukum misalnya, itu adalah kata yang menunjukkan satu penegasan tentang aturan, tentang putusan, tentang kebijakan, berasal dari bahasa Arab. Apa yang menunjukkan aturan juga dalam bahasa Belanda itu disebut dengan recht. Sedangkan dalam bahasa Latin ada dua, ada ius dan lex. Lex ini konteksnya lebih luas, dia peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup segala aspek. Sedangkan ius ini lebih kompleks, lebih khusus. Biasanya sifatnya putusan-putusan yang diambil secara khusus. Nah, itu beberapa etimologi dari hukum itu sendiri. Kita perlu ulangi, kita perlu review kembali materi dari definisi hukum sebelum beranjak pada hukum perdata. Nah, sekarang baru coba kita analisis bagaimana pandangan hukum secara terminologis menurut para ahli. Kemarin kan teman-teman banyak yang mengutip. Ya kan, banyak mengutip definisi-definisi dari berbagai ahli, Van Aveldon, Utrecht, dan banyak-banyak sekali definisi yang diutarakan. Namun, untuk meringkas definisi-definisi itu dan lebih relevan dengan hukum perdata, kita ambil saja beberapa. Misalnya, ada pandangan Utrecht yang mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat.
Nah, perhatikan bahwa menurut Utrecht yang dikatakan dengan hukum adalah himpunan peraturan. Bahwa ternyata yang dimaksud dengan himpunan peraturan itu ya mesti mengandung perintah, mengandung larangan yang tujuan perintah dan larangan itu untuk mengurus tata tertib masyarakat. Nah, ini kalau dalam paradigma hukum masih berkutat pada antroposentrisme hukum karena dia basisnya adalah masyarakat. Di sini tidak disebut teosentrisme yang berbasis pada ketuhanan atau tidak berbasis pada kosmosentrisme, pada alam. Ya, memang seperti itu definisi-definisi terkait dengan definisi hukum. Kita lanjut. Bagaimana pandangan kedua mengatakan tentang hukum ini? Oke, ada Sudikno Mertokusumo. Beliau mengatakan, apakah yang beliau katakan ini berbeda dengan pandangan ahli sebelumnya? Kita lihat. Hukum adalah keseluruhan peraturan tingkah laku manusia. Oke, masih sama tadi, mirip. Dalam masyarakat yang mengandung sanksi dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Nah, menurut beliau, ya hukum itu sebetulnya memang keseluruhan peraturan yang tujuannya itu mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga masih kesannya antroposentrisme yang mengandung sanksi. Nah, ditambahkan dari Utrecht tadi bahwa sebetulnya yang dikatakan hukum itu yang mesti mengandung sanksi dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Jadi peraturannya itu dapat dilaksanakan. Jangan hanya sekedar nama, hanya sekedar hitam di atas putih, tapi tidak bisa dilaksanakan hukumnya. Maka menurut beliau, hukum itu adalah peraturan yang memang bisa mengandung sanksi dan dapat dilaksanakan. Nah, kesamaannya terletak pada peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat dengan definisi yang disampaikan sebelumnya. Tentu pada aspek antroposentrisme, di sini belum menyentuh bagaimana jika tingkah laku itu berkaitan dengan alam. Katakanlah, bagaimana hukum jika manusia itu memotong pohon di dalam hutan rimba raya yang tidak ada masyarakat di sana. Apakah tidak ada aturan tentang itu? Nah, ini menjadi diskusi besar para tokoh, para pemikir untuk memasukkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat di sini harus diperluas, yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik berhubungan dengan masyarakat maupun yang berhubungan dengan alam semesta. Maka semuanya mesti diatur. Kita lihat ada Sri Sudewi yang mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tingkah laku yang berlaku dan dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, ini menjadi kebaruan yang berbeda dengan definisi yang sebelumnya. Definisi sebelumnya tidak dijelaskan siapa yang buat aturan itu. Sedangkan pada definisi ini dijelaskan dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, jadi kalau di kita ada badan resmi yang membuat peraturan perundang-undangan, misalnya dari DPR. Kalau undang-undang DPRI. Kalau misalnya di Aceh ada kanun atau perda di wilayah lain, maka ada DPRD, kita menyebutnya DPRA. Maka mereka berwenang untuk meresmikan suatu peraturan. Jadi menurut Sri Sudewi ini, ya peraturan tidak mungkin bisa dianggap sebuah peraturan bila bukan dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, sehingga badan resmi itu ya memang berwenang untuk melakukan peraturan itu. Jadi baru dianggap peraturan menurut dia adalah ya harus dibuat oleh badan resmi. Tanpa dibuat oleh badan resmi maka tidak layak dianggap sebagai sebuah peraturan. Lanjut, ada Ridwan Syahrani. Hukum adalah keseluruhan norma yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Jadi hampir sama, tadi kesamaannya adalah pada keseluruhan norma, keseluruhan aturan, himpunan peraturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Kalau kita coba gabung, maka hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tentang tata tertib masyarakat
yang mengandung sanksi dan dapat dilaksanakan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang dengan tujuan menertibkan kehidupan masyarakat dan alam semesta. Mungkin itu lebih lengkap definisi dari hukum. Nah, perdata itu sendiri apa? Perdata itu adalah hubungan yang terjadi antar individu. Sehingga kalau hukum dikaitkan dengan perdata, maka hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum. Nah, di sini keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, baik mengenai harta kekayaan maupun perseorangan. Ya, ini definisi ringkas dari hukum perdata. Jadi itu kumpulan-kumpulan kaidah hukum, karena tadi kan ada aturan, kumpulan peraturan. Maka hukum perdata ini ya kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar subjek hukum. Oke, masih belum tepat definisinya, kita beranjak pada definisi yang lebih konkret. Oke, di sini ada terminologi hukum perdata. Apa sih definisi dari hukum perdata? Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum. Saya ulangi, yang mengatur hubungan hukum keperdataan antar individu, terutama mengenai hak dan kewajiban keperdataan yang didasarkan pada kesepakatan, undang-undang, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban. Jadi itu definisi dari hukum perdata. Jadi hukum perdata ini yang memuat berbagai aturan-aturan, itu semuanya mengatur hubungan antar individu. Mengatur hubungan hak dan kewajiban. Dari mana hak kewajiban itu muncul? Ya dari kesepakatan. Misalnya ada seseorang melakukan kesepakatan tentang jual beli motor, misalnya jual beli motor. Maka di dalam jual beli motor tentu ada hak dan kewajiban harus dipenuhi. Ada hak dan kewajiban pembeli, ada hak dan kewajiban penjual. Maka hak dan kewajibannya itu semuanya mesti sesuai dengan kesepakatan. Jika kesepakatannya tidak ada, maka mesti sesuai dengan perundang-undangan. Jika perundang-undangan pun tidak mengatur tentang suatu kesepakatan yang mereka sepakati, maka kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan secara adat pun boleh, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya hukum kosong tentang suatu perbuatan yang mereka lakukan. Akan tetapi yang mereka lakukan itu mesti dipastikan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Nah, jika hukumnya sudah ada, maka hubungan keperdataannya itu mengikuti hukum yang telah dipastikan tentang suatu perbuatan hukum itu. Apa inti dari materi kita pada slide yang kedua ini? Bahwa hukum perdata mengatur kehidupan hukum antar individu secara adil, seimbang, dan berkeadilan. Jadi tujuan dari hukum perdata sebetulnya ya agar pemenuhan hak dan kewajiban itu adil. Jangan sampai subjek yang satu merasa dirugikan oleh perbuatan subjek kedua. Nah, ke depan kita banyak sekali membahas kasus-kasus yang kesannya satu subjek dengan subjek yang lain itu saling bertentangan dan saling menggugat haknya yang dibawa ke pengadilan. Makanya tujuan hukum perdata itu untuk menjaga hak seseorang tetap berlaku pada dirinya, tidak diambil alih, tidak dicabut oleh orang yang lain. Apa sih sebetulnya fungsi hukum perdata secara konkretnya? Nah, di sini saya juga menyebutkan ada 4 ya, fungsi dari hukum perdata. Pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Itu sudah jelas. Hukum itu datang untuk memberikan kepastian. Kalau sudah dikatakan A mesti terlaksana A,
karena itulah yang pasti dalam peraturan dan dengan tujuan agar terjadi perlindungan terhadap subjek yang terlibat dalam hukum. Kemudian mengatur hak dan kewajiban antar individu. Fungsinya juga untuk mengatur hak dan kewajiban antar individu jika terjadi suatu ikatan keperdataan. Kemudian menjaga keseimbangan kepentingan dalam hubungan hukum. Jadi hukum perdata ini berusaha menjaga keseimbangan ketika ada kesepakatan yang terjadi. Mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Jadi ini mayoritas seperti fungsi hukum, begitu juga fungsi dari hukum perdata. Dalam Islam sebetulnya bagaimana pandangan hukum perdata ini? Ya, dalam hukum Islam kalau definisinya seperti yang telah kita jelaskan tadi, hubungan antar manusia terkait dengan akad-akad, terkait dengan perikatan, terkait dengan kesepakatan bersama, maka dalam Islam juga Tuhan telah memerintahkan kita agar menyelesaikan, mengikuti akad-akad yang telah kita lakukan. Atau dalam surah Al-Maidah disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, secara sederhana kita dapat memahami bahwa permintaan kepada orang beriman, orang Islam, agar apa saja yang sudah dibuat kesepakatannya mesti kita penuhi. Jangan sampai setelah kita buat kesepakatan malah kita sendiri yang menghindari kesepakatan tersebut. Nah, ini yang memang harus dihindari oleh kita, karena apa yang sudah kita sepakati itulah yang mesti kita penuhi, kita laksanakan. Teman-teman semuanya, ruang lingkup kajian kita ke depan itu kurang lebih ada 4. Pada slide selanjutnya kita bahas seberapa rinci. Oke, di sini ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan keperdataan, ada hubungan hak kekayaan, ada hubungan perikatan dan perjanjian. Bagaimana hak-hak dan kewajiban jika terjadi hubungan kekeluargaan, apa saja yang mesti dipenuhi jika terjadinya hubungan keperdataan, bagaimana hubungan hak kekayaan dengan seseorang, bagaimana hak perikatan, hubungan perikatan dan perjanjian, insyaallah kita akan bahas. Selanjutnya, oke, ini lebih rinci apa yang akan kita bahas ke depan. Tapi nanti ke depan saya coba memecahkannya lagi menjadi beberapa inti kajian agar teman-teman juga ikut belajar lebih lanjut bagaimana materi kita ke depan. Oke, sementara kita bahas dulu ruang lingkup hukum perdata ini dan bagaimana sebetulnya keterkaitan relasi hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum nasional. Oke, materi hukum perdata umumnya dibahas tentang subjek hukum. Ada benda dan hukum benda, perikatan dan perjanjian, kemudian ada warisan, kemudian posisi hukum perdata dalam hukum nasional, kemudian ada relasi hukum perdata dan hukum Islam. Kita akan coba bedah bagaimana ruang lingkup relasinya, bagaimana ruang lingkup kajiannya dalam materi kali ini, agar ke depan kita bukan hanya mengetahui tentang hukum perdata secara umum, tapi kita mampu mengaitkan ternyata ada tidak hal-hal yang sejalan antara hukum Islam dengan hukum perdata. Satu, ada hal-hal nggak yang bertentangan antara hukum Islam dan hukum perdata. Kedua, yang ketiga, ada tidak hal-hal yang ternyata hukum Islam itu diam terhadap hukum perdata, begitu juga hukum perdata diam terhadap hukum Islam. Nah, ini perlu kita pelajari lebih lanjut, khususnya materi-materi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Pertama, teman-teman semua, ada subjek hukum. Apa sih sebetulnya definisi dari subjek hukum? Oke, subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Jadi menurut hukum nggak semua orang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu sudah ditentukan oleh hukum terkait pelaksanaan-pelaksanaannya. Siapa saja yang dimaksud dengan subjek hukum di sini? Nanti akan ada orang perseorangan. Jadi orang per orang itu bisa menjadi
subjek hukum. Kemudian nanti kita juga akan bedah masalah badan hukum. Di mana beda badan hukum dengan subjek hukum? Ya, badan hukum katakanlah perusahaan, itu badan hukum. Oke, kemudian ada kedudukan hukum. Kita perlu membedah ini bagaimana kedudukan hukum dalam subjek hukum ini. Kemudian ada hak dan kewajiban dari subjek hukum. Kemudian kecakapan bertindak dari subjek hukum. Bahkan dalam hukum Islam pun, dalam fikih sudah disebutkan ada ahliyah, ada ahliyah wujub. Jadi banyak ahliyah atau subjek hukum, ada orang yang hanya memiliki hak saja. Misalnya anak-anak, mereka hanya mendapatkan hak dari orang tuanya, belum mendapatkan kewajiban. Nah, itu penjelasannya nanti terkait dengan hukum perdata. Apakah mereka sudah bisa melaksanakan aktivitas keperdataan, misalnya jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya? Apakah mereka masuk dalam subjek hukum menurut hukum perdata? Apa perbedaan hukum perdata tentang subjek hukum dengan hukum Islam? Nah, ini akan kita bedah ke depan dalam materi-materi per materi kita dalam kelas-kelas selanjutnya. Oke, ruang lingkup kedua. Di sini ada benda dan hukum benda. Oke, kita ada benda. Kalau kita mau bagi nanti akan benda, ada benda bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Sebelum itu kita lihat dulu definisi maksud dari benda dan hukum benda itu apa. Hukum benda mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda serta hak-hak yang melekat padanya. Jadi tadi ada subjek hukum, sekarang ada benda. Saya sebagai subjek hukum sekarang punya benda berupa motor. Maka bagaimana hubungan saya dengan benda-benda dan hak-hak yang melekat padanya? Apakah benda-benda yang saya miliki itu boleh diambil alih oleh orang lain atau tidak? Kalau boleh, kapan dia boleh beralih? Kapan boleh dihapus? Kapan boleh direbut? Nah, itu hak-hak benda dan hukum benda pada subjek hukum. Nah, di sini nanti kita akan coba bedah tentang pengertian benda, benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, ini akan menjadi sangat menarik lagi nanti ketika masuk pada ranah, kalau dalam hukum Islam ada wakaf. Nah, ada wakaf benda bergerak, ada wakaf benda yang tidak bergerak. Kemudian ada yang ketiga, hak kebendaan. Yang keempat, peralihan. Nah, ini tadi ada peralihan benda dari satu subjek dengan kepada subjek yang lain, atau dihapus benda, hak kebendaan pada satu subjek tertentu, atau pembebanan hak karena benda itu, misalnya pajak dan lain sebagainya. Kita ke depan bedah satu persatu, ini sebagai pengenalan awal. Kemudian ada ruang lingkup ketiga tentang perikatan dan perjanjian. Teman-teman semua yang saya hormati, dalam perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi ada ikatan, kemudian ikatan itu menimbulkan hak dan kewajiban. Di sini juga penting kita nanti bedah bagaimana perikatan itu lahir, apakah dari perjanjian, dari undang-undang, dan dari perbuatan hukum. Apa saja syarat sah perjanjian, kemudian adanya terjadi uang prestasi atau ingkar janji, dan akibat dari uang prestasi ini seperti apa. Kemudian penyelesaian sengketa ketika terjadi penyelesaian ketika terjadi sengketa dalam perikatan atau perjanjian. Kemudian ada warisan. Nah, ini yang sudah maklum kita pelajari, bagaimana pengertian dan dasar hukum dari warisan, ahli waris dan bagian, pengelolaan harta warisan, wasiat dan hibah. Karena warisan ini kan mengatur perpindahan hak harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Jadi ada peralihan tadi. Di sini kita kan ada bahas hukum benda tadi, bagaimana peralihan harta dengan cara warisan. Nah, dari sana nanti kita akan menemukan bagaimana posisi hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kita akan dapat bahwa ternyata aturan-aturan material tentang suatu objek itu telah diatur dalam sistem hukum nasional pada peraturan pada tingkat apa? Apakah pada tingkat undang-undang, kanun, atau yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana keterkaitan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana relasi antara
hukum perdata dan hukum Islam. Di sini kita coba bedah pelan-pelan nilai-nilai syariah dalam hukum perdata. Cara bedahnya kita cukup mengutip beberapa pandangan orang terkait dengan beberapa materi hukum perdata yang mungkin saja sejalan atau mungkin saja bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian ada konsep akad, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Kemudian di sana juga kita akan belajar tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang di sana pasti memuat hak benda dan benda, subjek hukum, perikatan, perjanjian, dan lain sebagainya. Dan paling penting bagi kita adalah bagaimana cara kita mengharmonisasi, ya, mengharmoniskan antara hukum perdata dan hukum Islam. Jika memang terjadi perbedaan, bagaimana cara mengharmonisasikannya? Maka dari sini, dari slide ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa ruang lingkup hukum perdata mencakup seluruh aspek hubungan antar subjek, benda, perikatan, dan warisan, serta relasi erat dengan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Jadi itu ruang lingkup yang menjadi objek kajian kita ke depan, ya, objek kajian kita ke depan yang akan kita bedah satu persatu. Nah, kita coba deskripsikan sedikit bagaimana manfaat hukum perdata bagi mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah. Ya, pertama, hukum perdata ini ilmu yang berusaha membangun kepastian, melindungi hak, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oke, bagaimana relevansi antara hukum perdata dengan hukum ekonomi syariah? Karena teman-teman kan berasal dari program studi hukum ekonomi syariah. Tentunya mesti ada mengaitkan antara hukum perdata dengan hukum ekonomi syariah. Pertama, saya catat di sini, hukum perdata dan hukum ekonomi syariah punya keterkaitan terkait akad dan transaksi. Jadi kita mesti memahami syarat sah, rukun, dan akibat hukum dalam perjanjian syariah. Bagaimana menurut syariah akadnya dan bagaimana hukum perdata membahasnya. Kemudian ada sengketa bisnis syariah. Ketika terjadi sengketa bisnis, maka bagaimana proses penyelesaiannya sesuai dengan perdata dan ekonomi syariah. Dan ini menjadi dasar analisis dalam penyelesaian sengketa dalam hubungan perdata. Kemudian dalam aspek perbankan syariah, dia menjadi landasan hukum hubungan antara bank dan nasabah dalam produk syariah. Jangan sampai bank itu tidak memberikan haknya kepada para nasabah kalau memang nasabah punya hak tertentu. Jangan sampai nasabah juga mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bank. Nah, ini relevansi antara hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Kita masuk pada contoh, kita masuk pada contoh bagaimana contoh kasus perdata. Oke, bagaimana contoh kasus perdata? Ini dia. Bagaimana contoh kasus perdata? Misalnya terkait uang prestasi. Uang prestasi ini ingkar janji. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati. Contoh, pembeli tidak membayar sesuai perjanjian. Nah, ini bagaimana proses penyelesaiannya jika terjadi kasus seperti ini. Maka hukum perdata mampu menjelaskan secara maksimal. Kita kan sering mungkin kita melakukan jual beli, akan tetapi pembayarannya tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka itu bisa diproses dan bagaimana prosesnya yang tepat. Kemudian misalnya contoh lainnya ada sengketa wakaf. Nah, perselisihan hak atas kepemilikan batas atau penggunaan tanah. Nah, kita punya tanah, akan tetapi terjadi perselisihan kemudian terkait dengan penggunaan tanah tersebut atau kepemilikannya atau bahkan batas-batasnya. Ini terlihat pada beberapa kasus seperti sengketa sertifikat ganda. Misalnya ada dua sertifikat,
itu bagaimana prosesnya. Ada peralihan hak dari hibah misalnya, dan berbagai aspek lainnya. Begitu juga ada sengketa-sengketa warisan, ada sengketa wakaf, dan ini menjadi bagian penting untuk kita pelajari ke depan bagaimana hukum perdata mampu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Oke, sorry, saya coba. Oke, nah, kenapa tunggu? Oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ini teman-teman mahasiswa saya coba bagikan 10 materi hukum perdata yang kemudian nanti dipilih oleh teman-teman untuk menjadi tugas kelompoknya masing-masing. Saya tidak menentukan lagi, silakan dipilih sesuai dengan kemampuan, minat belajarnya masing-masing. Karena terkadang dengan pemilihan kita ini kita jadikan sebagai bidang keahlian ke depan. Maka silakan dipilih. Misalnya ada yang suka kewenangan dalam hukum perdata, ya silakan pilihnya itu. Ya, teman-teman semua, saya berikan keleluasaan untuk memilih materi-materi yang akan dipelajari. Tinggal disampaikan, misalnya yang sejarah, disampaikan, berarti ke depan akan dibuat materi tentang sejarah. Nah, ini materi konkret yang akan kita bedah ke depan. Inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan kita analisis, inilah yang akan kita jadikan materi untuk kita belajar selama 1 semester ke depan. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Muhammad Habibi, dengan ini mundur diri. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.